Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa di hari Selasa pagi ini, kita kembali hadir dalam salah satu program inspiratif yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh, bersama Mastur Taher. Dan pagi ini Mitra Pandawa telah hadir di studio seorang narasumber yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan daerah, khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata dan olahraga di kota Tanjung Pinang. Beliau adalah Bapak Suparno, SPD, sosok pendidik sekaligus penggerak yang akan berbagi pandangan, gagasan, dan pengalaman demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama. Tentu akan banyak wawasan menarik dan inspiratif yang bisa kita simak bersama pagi ini. Langsung saja, untuk memandu perbincangan hangat dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio. Silahkan Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini 3 Februari. 3 Februari tahun 2026. Hadir kembali Sudut Mata Kilasan yang ke-27 bersama dengan salah seorang tokoh Kota Tanjung Pinang, yakni Suparno SPD, ya. Kita akan lihat bagaimana nanti ketokohan beliau dan kiprah beliau selama berkiprah sebagai wakil rakyat dan seterusnya, ya. Nah, pagi hari ini dengan tema mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga di Tanjung Pinang. Baik para pendengar sekalian, ya. Acara ini seperti biasa disponsori oleh Topnet, Apiko Multimedia, dan Pinang Advertising. Serta di sosial media Facebook, Radio Pandawa FM, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, ya, kita akan mendengar dulu, ya, pada bagian pertama dialog kita atau podcast kita pada hari ini tentang siapa beliau ini secara lebih sedikit mendalam, ya, walaupun itu secuil kita berusaha untuk mendalami pribadi dan ketokohan beliau di di kota Tanjung Pinang ini. Baik, para pendengar, Pak Suparno, ya. Siap. Kita panggil Bung atau Bapak ini? Bung Suparno. Ya. Biasa panggilan partai yang beliau pernah pimpin itu Bung lebih melekat, ya. Silakan Bung Suparno untuk menyampaikan salam dan perkenalkan diri kepada khalayak pendengar. Ya. Terima kasih, Mas Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, disyukur tentu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan suasana yang spesial, semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Master agak sedikit flu. Ya, cepat sembuh. Kurang sehat. Ya, alhamdulillah pagi hari ini walaupun agak terlambat, saya pikir ini momen yang sudah lama hampir tidak pernah saya berada pada situasi berdialog. Karena semenjak Purna Dewan rasanya sudah jarang. Tahun berapa terakhirnya Pak Suparno, Bung Suparno? 2019. 2019 ya. Sudah selesai. Katam. Terus. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya undangan ini, dan tentunya kita sama-sama berharap Radio Pandawa tentunya dapat menjadi bagian yang menciptakan, mengangkat sebuah opini-opini masyarakat dan kemudian ide-ide dari masyarakat dari segala hal, dan saya mendapat undangan ini. Alhamdulillah, saya terima kasih, dan saya sebagai mantan ketua dewan, mantan anggota dewan, dan sekarang insya Allah dukungan Bang Mastur juga belajar berwirausaha. Oh ya. Siap. Ya, ini dulu Bung Parno. Ya, latar belakang pendidikannya, ya, di mana? Silakan. Kalau SD Madrasah Ibtidaiyah Anur. Oh, boleh tahan Jalan ya? Bali, Jalan Sumatera.
Ya. Kemudian SMP Madrasah Sanawiyah Negeri Madrasah ya. Tanjung Pinang. Nah, terus Terus SMA di SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oh, sama dengan anak saya SMA Ya. Negeri 3 dulu. Ya, terus Terus di perguruan tinggi di Universitas Terbuka Universitas Terbuka. Tanjung Ya, Pinang. jurusannya apa? SIP sebenarnya. SIP. Bukan Satunya SPD ya? Bukan. Siap. Oh, jadi ilmu pemerintahan. Ya. Ya, tahun berapa tuh dapat gelar selesainya tuh? 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. Iya. Berarti setelah Purna Dewan. Kan proses tuh. Oh, proses. Nah, terus? Ya, dari masih Dewan. Saya kan pindah-pindah tuh. Pernah ngambil sarjana hukum, selesai di Universitas Kuning, kemudian pindah lagi ya. Jadi sarjana hukum pernah ambil kuliahnya, tidak selesai di Lancang Kuning. Iya. Terus setelah itu ujung, tinggal skripsi, ujian skripsi aja. Nah, saya mundur. Oh, mundur. Kemudian Jadi, terus berikut saya ngambil di UT aja. UT di Yang dekat. ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oh, itu selesai. Selesai. Oh, itu dua pindah-pindahnya. Iya. Oh, ya mendingan Pak Bung Parno 2, saya 4. Yes. Pernah di fisika, pernah di matematika, pernah di IAIN juga terakhir yang selesai di IKIP Jakarta. Ya, ya artinya apa ya? Ya perjalanan inilah arah hidup dalam pendidikan. Baik Bung Parno, itu pendidikannya. Nah ternyata pernah di sekolah agama ya. Soalnya begini, dalam persepsi kita, Bung Parno kan pernah memimpin partai politik. Ya. Partai politik yang notabene persepsi kita adalah nasionalis. Nasionalis PDI Perjuangan dan jarang dari latar belakang pendidikan yang masuk ke dalamnya pendidikan agama. Nah, bisa dijelaskan kapan ini berkiprah di bidang politik? Berkiprah secara formal itu di tahun 91 ya. 91 sebelum reformasi ya, berarti. Iya, sebelum reformasi. 91 dan kalau simpatisan tentu dari SMP saya sudah simpatisan PDI ya waktu itu. Simpatisan. Tapi itu masa lalu lah ya. Ya simpatisan PDI, masih PDI belum berjuang ya. Segi ya. Yang terakhir itu PDI ya, sejarah PDI sedikit mulai ada terbentuknya PDI Perjuangan. Ini tahun berapa, Pak? Untuk setelah kota otonom kan, otonom kemudian semua partai, semua instansi kan tentu harus memisahkan diri membentuk di kota Tanjung Pinang, termasuk partai. Dan PDI Perjuangan tahun 2021 ya membentuk otonom dan harus terpisah dari kabupaten. Terbentuklah DPC PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya kan kabupaten. Iya. Jadi waktu itu kan PDI kan belum masih PDI satu toh, tapi sebelum reformasi tahun 97 pecah PDI Perjuangan dan PDI tak berjuang. Ya begitu ya. Setelah tahun 2001 sudah mulai kan. 2021 barulah menjadi pengurus PDIP di Kota Tanjung Pinang sebagai apa? Kecamatan, ketua PAC. Ketua PAC kecamatan. Nah, kemudian terus perjalanannya setelah menjadi ketua PAC dan kemudian satu periode ya, waktu itu ketuanya Bu Maria kan. Maria Tati Pangestu pernah ketua DPC. Saya masih PAC. Nah, kemudian menggantikan Bu Maria, pemilihan lagi saya maju sebagai ketua DPC. Oh, 2 periode berarti? 2 periode ketua DPC. Ketua DPC itu setingkat kabupaten ya? Kabupaten Kepulauan Riau maksudnya? Iya. Kabupaten Kepulauan Riau sekali, kemudian menjadi kota Tanjung Pinang sekali? Tanjung Pinang. Enggak, waktu kota aja. Oh begitu, menjadi Kota Tanjung Pinang. 2 kali, sampai tahun lupa saya. Ya, jelas masih 5 tahun lah. 2026 mulainya. 2006. 2011, 2016. 5 tahun lah. Oh, jadi kemudian menjadi anggota DPRD-nya tahun 2004 sampai 2019. 3 periode. 2014 berarti. Oh, 2004. 2014, 2000. Oh, 3 periode ya? Iya, 3 2004, 2009, 2014. Oh iya. 2024. Ya. Oh iya 2024. 3 periode. Iya. 2004 itu sama, saya kan ikut konstelasi provinsi waktu itu. Provinsi waktu itu 2004. Ya. Kota Tanjung Pinang sudah terbentuk. Bung Parno menjadi anggota DPD Kota Tanjung Pinang, saya menjadi anggota DPD Provinsi. Kemudian ikut konstelasi
pilkada ya, tapi Bung Parno sampai 3 periode dan terakhir menjadi ketua DPRD 1 periode. 2 periode. 2 periode malah ya. 2 periode. Oh iya, luar biasa. Ya, 2 kali menjadi anggota DPRD ya. Itu perjalanan politik. Kemudian kalau bisa ceritakan keluarga, berapa orang anaknya? 2. 2 orang. 2. Ya, kan? Laki. Sekarang sudah besar tentunya ya. Sudah umur 29 tahun yang paling besar. Udah berkeluarga? Belum. Terus? Yang kecil sekarang lagi pendidikan di PDN. Oh, Ya, PDN. udah hampir selesai. Insya Allah bulan Juli nanti selesai. Jadi kita ini sudah atuk-atuk rupanya. Ya, belum punya cucu aja. Ya. Kalau istri orang Tai Pinang atau orang Jawa? Pinang. Tai Pinang ya. Bung Parno sendiri sebetulnya sukunya apa? Jawa atau Orang tua Jawa. orang tua Jawa terus? Kalau saya lahir Tanjung Pinang kan. Lahir Tanjung Pinang. Orang tua Jawa. Istilah dulu Melayu golongan C lah. Gitu. Ada pula istilah gue. Jadi apa? Ini ada setria juga. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu kan ada Iya. TKI golongan C. Ini Melayu golongan C lah ya. Ya, makanya memang komunitas Jawa Tanjung Pinang ini ya banyak yang afiliasi politiknya ke partai yang Bung Parno pimpin ya. Jadi maka pernah menjadi sampai sekarang masih ya menjadi Pengurus. Bukan Seperti mayoritas di Kota Tanjung Pinang secara politis ya, Iya. partai yang Bung Parno pimpin ya. Dan saya. Jadi setelah selesai perjalanan karirnya tahun 2019 sampai 2026 ini apa anunya? Kiprahnya? Kiprahnya tentu ingin berpolitik kan tidak jadi pengurus lagi. Masih jadi pengurus. Jadi pengurus masih. Pengurus. Kemudian sampai tahun 2025 kemarin sudah tidak jadi pengurus lagi. Oh, ketua masih waktu itu? Tidak, bukan? kan saya di DPD provinsi. Oh, provinsi ya. Provinsi. Dan saya mulai belajar lah, melanjutkan usaha kan. Jadi sekarang coba untuk belajar tentang bagaimana berwirausaha, kemudian membuat kelompok-kelompok kecil lah teman-teman untuk sama-sama berusaha lah. Ada yang di bidang kedai kopi, kemudian bidang-bidang lain, kesenian. Ini hobi lama juga lah. Waktu jadi dewan kan sering kita kumpul-kumpul dengan kawan seniman, dengan pengusaha-pengusaha itu. Sehingga sekarang saya pikir karena waktu lebih luang dan mungkin ya memang harus melakukan sesuatu kan, tidak bisa terus stuck. Saya pikir harus berjalan terus, dan saya pikir nggak ada salahnya saya memanggil kembali rekan-rekan untuk bergabung lah untuk membuat beberapa usaha. Jadi perjalanannya dari politik ke ekonomi. Nah, karena orang kadang ada bisnis dulu baru politik. Kalau sekarang ya, maka banyak sekarang ini kabarnya lah banyak anggota dewan itu dari kalangan pebisnis ya. Kalau dulu kan memang politikus ansih ya. Habis ya. Militan, idealis gitulah istilahnya kalau dulu kan. Iya, sekarang agak pragmatis katanya. Sekarang lebih bagus lah gitu, anggap lagi. Lebih bagus ya. Ya, mungkin seperti itulah. Tapi kalau di pusat ini yang jadi masalah ini ya. Kalau di daerah mungkin tidak terasa. Tapi tadi disebutkan ada jiwa seni juga ya, yaitu di bidang apa nih anunya? Kalau saya sebenarnya jiwa seni itu hampir tidak ada. Cuman saya senang melihat teman-teman yang memiliki komunitas, memiliki paguyuban seni, beraktivitas di dunia seni lah, baik itu tari suara, senda tari, dan dari itu saya mengumpulkan teman-teman adik-adik kita yang seperti melakukan hal-hal, membuat komunitas kesenian seperti apa ya? Kalau dulu kan ada kafe-kafe yang kecil-kecil dulu ya, kafe-kafe kecil, sehingga rekan-rekan itu kita kumpulkan seperti WW ya, WW. Apa tuh WW? Kedai kopi. Oh, kedai kopi di sana ya. Nah itu teman-teman beraktivitas di sana untuk menghibur para hobinya penghobi kopi yang kumpul sana ya. Jadi hobinya mendukung aktivitas pemuda dan remaja yang hobi seni. Iya, olahraga. Itu. Kesenian. Iya. Nah, olahraga kan saya mantan ketua sepak bola juga. Iya, itu saya tanya. Jadi kalau seni tadi memang tidak ada darah seni ya, cuma hobi ngumpul. Tapi kalau olahraga
Olahraga saya kan Memang olahragawan? Senang saya. Oh, tapi Saya olahragaan. Main sepak bola kan dulu. Sama kita. Kita pernah main sepak bola. Iya. Ya, terus. Sepak bola. Sepak bola terus selain ketua olahraga PS Kota kan, ketua PS Kota. Kemudian banyak cabang olahraga lah yang saya pegang waktu itu. Ya. Olahraga sepak bola terus lagi Tarung derajat. Oh, silat. Iya, tarung derajat terbebas Indonesia. Oh, ya tarung derajat. Tarung derajat. Kemudian gulat. Gulat. Iya. Pernah. Terakhir kan woodball. Oh, woodball ini apa bahasa kita bola kayu. Oh, bola kayu. Main bola pakai kayu. Bukan. Bolanya dari kayu. Bolanya dari kayu. Iya. Macam golf gitu. Macam golf. Oh, tapi masuknya pakai alat ya? Iya. Persis golf. Iya. Jadi memang betul-betul bola kayu ya? Iya. Tidak seperti orang main bola tapi main kayu. Itu bukan begitu ya? Ikan bakar Indonesia. Iya, kalau main bola main kayu tuh. Main keras ya kasar. Iya, Indonesia ini kadang itu. Main kayu. Ada bola main kayu. Jadi ini betul-betul woodball itu main bola seperti golf. Dari kayu. Ya, tapi bolanya dari kayu. Ukurannya besar seperti ya 2 kali bola tenis lah. 2 kali bola tenis. Oh, begitu ya. Macam bowling itulah besarnya. Kecil lagi. Pas 2 kali bola tenis lah. Oh, jadi kalau memang olahraga ada darah olahraganya memang dan suka juga mengumpulkan para olahragawan. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu pengurus organisasi olahraga. Bung Tidak lagi. Tidak, saya lebih pada menunjang aja lah untuk mensupport lah. Tetapi suatu saat akan sepertinya akan muncul lagi. Oh ya. Tapi kabarnya Bung Parno sekarang mengelola sebuah taman yang ada KPKP Pinang Harmoni ya. Pinang Harmoni. Itu kan luas itu. Bagaimana maksud saya ide untuk memberikan peluang pada kawan-kawan olahragawan taman itu untuk dijadikan apa? Ya dari masa lalu tadi, cita-cita masa lalu tadi, hobi, kesenangan masa lalu dan kemudian alhamdulillah kita bersama mengelola satu apa namanya? Pinang Harmoni. Ya, sejenis apa namanya? Pinang Harmoni ya kalau dibilang food court, tapi kan saya lebih pada suasana memang satu kawasan ya. Kawasan kopi, tapi ada untuk hiburannya. Untuk hiburan, kemudian untuk olahraganya ada. Ya, untuk olahraganya. Dan kalau olahraganya di sana kan sudah ada MMA, dan kemudian insya Allah mini soccer, basket, dan mungkin olahraga rakyat. Seperti mungkin kan olahraga rakyatnya kan sudah mulai tidak ada lagi. Anak-anak sekarang kan tidak pernah mengenal olahraga rakyat seperti main belon, main canang. Main belon, main canang. Kita coba untuk patok lele gitu kan? Patok lele. Terus lagi? Coba kita ingin hidupkan kembali. Oh, begitu. Supaya bagian daripada hiburan lah. Bagian daripada hiburan. Nah, kalau prestasi kan tidak sampai ke sana. Bagian daripada hiburan. Saya pikir hal itu memang bagian daripada meramaikan suasana juga di tempat itu. Kawasan itu ya, kawan Pinang Harmoni. Karena di sana luasnya 3 hektar lebih lah. 3 hektar ya. Saya pikir ya kita maksimalkan lah. Memang butuh proses lah. Proses kalau malam ada karaoke-nya gitu kan. Sambil nyanyi-nyanyi. Malam minggu. Karena ya perlu juga barangkali sediakan layar untuk nonton bola bersama ya. Tapi kemarin juga bisa juga menyediakan tempat untuk resepsi pernikahan. Bisa. Pernah diadakan. Ya, berarti memang disitulah ide dan inspirasinya bisa dikembangkan setelah tidak lagi tidak lagi mau terjun ke politik atau menunggu saat-saat yang tepat. Saya belum bisa jawab lah. Oh, gitu ya. Masih belum bisa jawab ya. Sekarang ini lebih asik di sini dulu. Asik ya. Masih masih menunggu waktu yang tepat. Ya baik, para pendengar sekalian, itu sekilas atau secuil kehidupan beliau Bung Parno, tokoh kita pada hari ini yang akan berbincang nanti dengan tema mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga Tanjung Pinang. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah lewat yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir di acara Sudut Mata Kilasan ke-27 bersama narasumber kita atau tokoh kita pada hari ini adalah Bung Suparno, SPD, SIP ya.
Ya, belum dibetulkan secara lisannya. Baik. Ya, sarjana ilmu pemerintahan yang berkiprah di bidang politik sejak SMP sudah simpatisan, kemudian menjadi ketua partai di Kota Tanjung Pinang dan bahkan menjadi ketua DPRD yang sekarang justru mengelola sebuah kawasan mini pariwisata seluas 3 hektar yang di dalamnya akan salurkan ide dan inspirasinya mengembangkan olahraga dan seni. Nah, baik Bung Parno, ya, ini Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang ini, ya, walaupun kota, sebetulnya Tanjung Pinang ini masih banyak, ada lautnya walaupun sedikit, ada budayanya yang luar biasa karena pernah menjadi salah satu bagian dari kerajaan Riau Lingga Riau Johor ya dulu, ya, dan sudah banyak orang menilai ya, atau melihat potensi laut, budaya dan sebagainya ini sebagai yang bisa dijadikan objek wisata. Tapi itu, Bung Parno melihat bahwa ya, ternyata olahraga ini ada potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu ikon atau penarik wisata ke Tanjung Pinang. Bagaimana ini, Bung Parno? Ya. Baik, ini kan cerita panjang. Ya, silakan. Jadi masih anggota dewan, kemudian jadi ketua dewan. Saya melihat bahwa karena saya hobi olahraga dan beberapa menjadi pengurus olahraga. Dan kemudian melihat Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dengan mungkin potensi kelautan, potensi budaya yang tambang apalagi udah ada potensi itu. Iya, Tapi kan saya coba menambah mungkin ada hal lain sebagai objek wisata yang menjadi minat, ya, bisa menarik wisatawan. Iya. Kalau alam Tanjung Pinang saya pikir luar biasa indahnya. Indah, tetapi kan tidak terbatas, seperti di Lague, seperti di Trikora, di Bintan. Tanjung Pinang hampir tidak ada pantai yang bisa kita jual seperti itu kan. Dan karena hal itu saya coba untuk berpikir, inspirasinya sebenarnya sederhana. Setiap tahun seluruh sekolah mengadakan reuni. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 sedikit lah. SMP. Iya, tapi yang booming kan SMA 1 kan masih hangat lah ya. Sangat sampai hari ini kan SMA 1, SMA 2 masih hangat. 3 ya. Kan semakin meningkat dari rating senior Jawa Butati begitu ngumpul kan. Nah, saya selalu melihat itu. Saya melihat bahwa pada saat acara reuni, 1 minggu sebelum acara reuni dilaksanakan, Tanjung Pinang ini sudah Potong Lembu itu sudah full. Oh, sudah dipenuhi oleh para pendatang yang pulang kampung tadi itu. Iya, pulang kampung. Oh iya. Yang mau reuni tadi ya. Mau reuni tadi. Ya. Dan 1 minggu setelahnya pun masih ramai, termasuk wisma-wisma hotel-hotel Tanjung Pinang. Saya pikir ya, ini kan bagian daripada kalau kita bicara wisata ya. Wisatawan kan ada wisatawan lokal, kemudian daerah lain, kemudian mancanegara. Artinya kan wisata. Lokal pun kan wisatawan yang datang ke sini. Dan balik kampung sebetulnya. Tapi kita bisa coba bayangkan bahwa dia juga berwisata juga. Dan mengeluarkan uang juga. Ke Tanjung Pinang ini. Pemasukan juga untuk Tanjung Pinang, walaupun masuknya di hotel, di kedai kopi, di Akau, tapi kan masuk ke Tanjung Pinang. Nah, saya berpikir itu. Nah, olahraga juga dari zaman dulu sebenarnya sudah menjadi salah satu perhatian dari Singapura lah. Dulu kan Bang Master ingat tuh, kalau main sepak bola di Sulaiman Abdullah, itu dari Singapura, pemain-pemain dari Singapura kan Sabtu Minggu datang main di Sulaiman. Oh iya, walaupun lapangan di Singapura itu lebih bagus kan? Lebih bagus, tapi kan hubungannya tadi. Oh, nilainya wisata itu tadi ya. Ya, kita kan seperti itu. Dan sehingga waktu saya masih di woodball, saya coba membuktikan hal itu. Walaupun woodball di Tanjung Pinang ini kan belum ada yang tahu, belum woodball ini ya. Iya, woodball ini kan olahraga yang tidak dikenal. Dari mana asalnya, Nek? Cina, Taiwan. Taiwan bukan Jepang ya? Bukan, Taiwan. Belum dikenal. Tetapi saya berpikir olahraga woodball ini bisa saya jadikan percontohan. Karena jaringannya sangat luas. Untuk wisata mancanegara tadi ya? Iya.
Kemudian karena walaupun baru terbentuk di Tanjung Pinang, saya sudah punya obsesi bahwa Piala Dunia harus dilaksanakan, kita rebut untuk dilaksanakan di Kepri. Oh, jadi ada juga turnamen yang tingkat internasional ya? Iya. Nasional, bahkan Piala Dunia kan? Iya. Piala Dunia ada 2 jenis kegiatannya. Ini kita cerita kenapa sampai di sini. Iya. Nah, kemudian ada woodball ini ada eventnya di lapangan rumput. Iya. Tanah. Ada yang di pantai. Nah, kemudian ada tahun berapa kemarin itu saya lupa, ada momen Piala Dunia di pantai. Iya. Sehingga kita berpikir pantai kita kan ada. Tadi kita bicara pantai. Pantai kita ada nih. Pantai ada. Olahraga ada kansnya. Saya cobalah melobi ketua umum. Walaupun kita baru terbentuk. Woodball. Saya pikir untuk woodball ini kan untuk berprestasi masih jauh lah. Daripada saya mengejar prestasinya, bagus saya mengejar wisatanya aja dulu. Wisatanya. Jadi prestasinya saya bilang teman-teman kita latihan tetap optimal ini, tapi kita perjuangkan untuk pariwisatanya. Obsesi saya seperti itu. Nah, kemudian persaingan waktu itu untuk di Indonesia untuk menjadi tuan rumah, Bali tentunya kan. Bali. Kemudian Jogja. Nah, terus Kepri. 3 ini yang mengajukan diri. Iya, mengajukan diri untuk bersaing di tingkat internasional menjadi tuan rumah. Turnamen tingkat dunia. Kalau Bung Parno bisa gambarkan di daerah mana nih Tanjung Pinang bisa dijadikan arena itu? Ya, di mana? Awalnya karena saya di Tanjung Pinang kan, kita di Tanjung Pinang, saya pikir Dompa. Pantai Suntuk ya, ada pasir yang cukup. Tanjung Siambang itu. Tanjung Siambang ya. Tanjung Siambang. Sana saya pikir perlu dimodif. Pantai Suntuk dekat sini, dekat Siambang ya, pantai apa? Tanjung Siambang sana ya. Ya, Tanjung Siambang. Kami main bangsawan Pantai Suntuk tuh kecil tuh, tapi ini Tanjung Siambang luas, agak luas. Ya, terus luas. Sana saya pikir situ. Sana bisa dimodif lagi lah. Yang penting pasirnya kan bagus ada, putih lah kalau di sini. Ya memang ya Tanjung Pinang ya kurang, tetapi ya karena kita Tanjung Pinang ya harus mengangkat Tanjung Pinang kan. Perjuangan itu kita ajukan dan kemudian kita menang. Menang ya? Untuk di Indonesianya. Untuk berlawan bersaing dengan negara lain lagi. Thailand, Korea juga pengen jadi tuan rumah Piala Dunia itu. Oh, jadi di Indonesia dengan 3 daerah tadi, Bali dan Jogja, Kepri yang dapat. Terus di tingkat dunia Thailand dan Korea nggak salah tuh yang pengen juga jadi sekarang dalam proses itu kan sudah terjadi itu, ini cerita masa lalu nih. Terus cerita masa lalu dan kemudian Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Tuan rumah, maka Kepri lah yang jadi tuan rumah. Dan karena di Tanjung Pinang tidak cukup waktu untuk membenahi pantainya, kita adakan di Lagoy. Bintan Lagon. Dan alhamdulillah pada saat itu saya sengaja tidak mengajukan proposal kemana-mana. Saya ingin buktikan bahwa pariwisata ini, olahraga ini bisa mengundang wisatawan untuk datang ke. Nah, pada saat itu saya justru berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Bintan, Pak Luki bukan ke Dispora. Tahun berapa nih? Saya agak lupa ya, tahun 2000. Bupatinya masih sekarang atau sebelumnya? Pak Apri lah. Pak Apri ya. Sebelum ini ya. Terus jauh. Ini cerita sampai ke sini nih. Terus. Nah, akhirnya terjadilah Piala Dunia itu diikuti oleh 12 negara dan seluruh provinsi Indonesia. Uang beredar tercatat di kami, yang masuk ke Bintan dengan adanya turnamen itu. Kami kan punya catatan, bayar hotel, bayar ini aja untuk ini pembayaran sewa bus semua kan kami tercatat, ada kepanitiaan Piala Dunia. 1,7 M dalam waktu 5 hari 1,7 M tanpa dilakukan proposal dari daerah, dari kita. Uang kita tidak ada yang keluar untuk itu. Nah, artinya potensi olahraga ini kan bisa kalau dikelola dengan bukan dengan benar, dengan serius lah, dengan modifikasi. Kenapa saya mengambil woodball? Karena saya melihat woodball ada jaringan itu untuk membangun internasional. Membangun jaringannya kan sulit. Nah, saya pikir olahraga lain juga harus
kita buat supaya mereka bisa mengundang tamu-tamu luar. Dragon Boat misalnya, Dragon Boat. Oh iya. Dragon Boat Race itu kan Yang dari Penyengat ke Pinang itu Dragon bukan? Boat Race yang di pelabuhan itu Dragon Boat. Iya. Kan tiap tahun, hampir tiap tahun. Iya. Itu kan anggarannya zaman saya dulu kan mau 700-an sampai 1 M, sekarang mungkin sudah lebih. Tapi kemudian dampak turis yang masuk dengan mengeluarkan APBD seperti Iya. itu kan APBD-nya juga pengunjung penontonnya pun di tepi Iya. di tepi laut pun tak. Nah, artinya kan harus ada dibandingkan dengan Dragon Boat Race yang ada di Pelantar 3 misalnya. Mereka kan tiap tahun mengadakan dengan biaya sendiri, tetapi kan dari Singapura datang. Nah, Itu tingkat internasional juga ya? Iya, yang Pelantar 3 kan sembayangan itu kan, kelenteng itu kan. Ya, sembahyang agama mereka. Nah, artinya kan tinggal kita mengambil potensi-potensi olahraga, tetapi ada hubungannya dengan pariwisata kan. Oh iya. Karena Tanjung Pinang kan kalau zaman dulu wisatawan dari Singapura, Malaysia kan Sabtu Minggu rame. Sekarang kan ibaratnya kan sepi. Lebih tersulut ke Batam ya? Iya, ke Batam. Artinya di sini kan harus dibuat modifikasi lah. Kalau alamnya saya pikir tidak cukup untuk menarik mereka kan. Jadi ada celah yang mestinya dimanfaatkan di Tanjung Pinang ini, ya, modifikasi. yang di Batam barangkali tidak ada itu, kita adakan di sini sehingga bisa kembali wisatawan datang ke Tanjung Pinang, dan salah satunya adalah olahraga. Ya, dan Tanjung Pinang kan Melayu, Melayunya kan dekat dengan Malaysia, Singapura. Seperti sekarang kan ada hubungan muhibah ya, kunjungan muhibah, pencak silat kita juga sudah nyambung dengan Thailand. Ini kan baru-baru ini kan olahraga yang dikombinasikan dengan pariwisata. Ya, jadi artinya di samping football karena Pak Bung Suparno punya link itu, maka olahraga yang lain yang sifatnya olahraga lokal seperti pencak silat dan yang lain-lain itu juga potensi untuk dikembangkan dengan jaringan internasional itu ya. Apalagi silat sudah mendunia sekarang. Begitu ya. Dan terus saya yakin itu. Terus dengan keberadaan Pinang Harmoni yang Bung Parno ingin kembangkan itu, nah apa yang bisa dijadikan momentumnya? Olahraga apa yang bisa diadakan turnamen? Paling tidak tingkat lokal tadi itu. Mini soccer, yang insya Allah 2 bulan lagi selesai lapangannya. Mini soccer, kemudian basket. Basket, terus saya sudah melobi kawan-kawan yang di pencak silat juga, kalau bisa bikin event-event mini lah. Ini yang tingkatnya lokal ya? Lokal dulu. Yang mengundang reuni one tadi itu ya, untuk mereka kan tidak hanya satu acara reuni kan, tentu mereka perlu refreshing juga dengan cara, kalau mereka hobi olahraga kenapa tidak ke sana kan gitu. Ya, kalau olahraga yang tradisional kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Kalau tradisional ini kan yang bisa dikembangkan, football ini kan gini Bang. Selain KONI, sekarang ini kan saya lupa tadi nyampaikan. Selain KONI ada namanya KORMI. Kalau dulu FORMI, sekarang KORMI, Koordinator Olahraga Masyarakat Indonesia. Itu dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI. Kalau dulu forum ya. Dengan KONI itu sederajat ya? Sederajat. Oh, semacam apa? Pecahan atau apa? Bukan, visinya berbeda. Visinya berbeda. Kalau KONI itu olahraga prestasi, kalau FORMI atau KORMI ini, KORMI adalah olahraga rekreasi yang tadi itu hubungannya kan ke pariwisataan, olahraga tradisional yang gitu. tadi. Nah, olahraga tradisional kan pencak silat. Sangat bagus, dia ada di KONI, ada di KORMI. Nah, panahan Bang, saya saya berpikir panahan. Panahan itu kan kalau secara agama kan sunnah. Sunnah Rasul ya. Ada 3, berenang, panahan, berkuda. Nah, artinya untuk Tanjung Pinang saya pikir kita tidak usah dulu berbicara tentang luar negeri yang jauh gitu. Yang kita cukup Malaysia, Singapura, Brunei. Itu dulu, dan kemudian misalnya sebagai contoh panahan. Panahan kan kita sudah ada ikatan dari ada apa ya kan sunnah. Ikatan religius, ikatan agamanya itu sudah ada. Religi. Kan kita tinggal kembangkan itu, kemudian Brunei, Malaysia, saya pikir itu akan menjadi support juga dan akan setuju. Dan kemudian untuk di nasional kan yang panahan yang seperti itu Jogja,
Jogja, Solo, daerah-daerah yang ada keraton-keratonnya kan ada juga panahan tradisional. Saya pikir hal ini kan harus dibikin Tanjung Pinang ini melalui Formi tadi. Nah, saya sebenarnya dulu almarhum Bang siapa ya, lupa namanya. Saya cepat mengajak bertemu, kemudian seminggu kemudian beliau meninggal kan, mantan kepala dinas ini di Kijang Lama nih. Di Kijang Lama di daerah rumah Pak Ansar Betujo nih. Bang siapa nih? Lupa saya, sudah lama nggak nyebutkan. Ya, kepala dinas juga lah. Ya. Begini, saya punya kawan yang hobi panahan. Mereka itu sering hampir setahun itu berapa kali lah mengadakan turnamen, ikut turnamen panahan tingkat internasional lah, karena ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, itu di Batam. Karena barangkali di Tanjung Pinang belum ada arena untuk mengadakan turnamen itu. Nah, bagaimana Bung Parno melihat ini? Kemungkinan untuk membuat arena tersendiri. Lahan banyak lah Bang. Tanjung Pinang ini walaupun kita numpang, walaupun kita kalau sewa tak lah, kita numpang, kita pinjam pakaian bisa lah. Kalau Tanjung Pinang ini masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa kita manfaatkan. Cuman tadi itu bicara olahraga tadi Formi atau KONI dulu atau kedua-duanya. Tetapi kan punya otoritas masing-masing Bang. Yang berbeda kan. Nah, mungkin saat ini ya kita bukan pengurus KONI dan Formi, kita bisalah membantu Formi untuk mewujudkan panahan. Kan ada dua jenis akhirnya Bang. Panahan yang prestasi dan panahan yang rekreasi. Walaupun ada turnamen yang rekreasi. Walaupun ada turnamen juga. Tapi tidak ke prestasi karena usianya bebas ya. Iya bebas. Tidak kemudian masuk ke PON, tidak masuk ke PON. Olimpiade tidak ya. Tidak. Dia khusus olahraga tradisional masyarakat Indonesia. Nah, panahan masuk, pencaksilat masuk, sampan masuk, jong itu kan jong. Nah, kita pikir yang paling memungkinkan ya panahan tadi karena ada ikatan tadi. Ada ikatan agama tadi kan? Sunnah Nabi itu tadi untuk Itu. Apalagi saya mendapat informasi dan mengetahui bahwa di sekolah-sekolah Islam di Tanjung Pinang ini dan juga Bintan itu anak-anaknya ada ekstra kurikulernya memanah kan? Dan mereka butuh itu tempat untuk mengadakan turnamen setingkat lokal lah ya. Nah, ini juga peluang sebetulnya Bung Parno ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana nih mestinya yang dilakukan pemerintah strateginya untuk meraih ini, untuk menghubungkan, mensondingkan antara olahraga dan wisata ini. Menurut Bung Parno sebagai ketua DPRD. Ya, mungkin sekarang ini saya kalau bicara ini agak simpang siur nih Bang, karena masa ini kan. Nah, artinya gini, pemerintah melalui dinas yang ada lah, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah kota pernah melaksanakan 10 cabang olahraga, pertandingan 10 cabang olahraga. Untuk tingkat kota. 10 cabang olahraga yang potensi, kemudian kita adakan turnamen. Wali kota, prestasi. Nah, kemudian kita mencoba, salah satunya adalah woodball waktu 10 cabang ini, walaupun belum ngetop, tapi saya ya bisa masukkan 10 cabang masih itu. Menjabat ketua DPRD. Iya, masih bisa kan. Iya, masih punya kewenangan. Masih bisa melobi kawan-kawan cabang olahraga lain lah untuk mendapat dukungan. Artinya saya ingin mengangkat itu, itu. Pemerintah saya pikir hanya soal kita dialog, kita diskusi lah, kita diskusi kedai kopi aja, bahwa saya berpikir bahwa antara Dinas Pariwisata ini dulu, Dinas Pariwisata dan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga ini harus menjadi bagian daripada kesatuan yang bisa duduk semeja untuk berbicara tentang pariwisata dan mengundang wisatawan melalui jalur olahraga ini tadi. Karena bantuan kementerian juga melalui Dinas Pariwisata. Saya kan waktu tadi kembali ke belakang tadi, begitu mengadakan turnamen Piala Dunia di Lagoy, ternyata Kementerian Pariwisata lantai 13 waktu itu mengundang saya ke sana untuk berbicara tentang setelah atau sebelum? Sebelumnya, artinya mereka respon ya, respect. Dan saya tidak pernah mengajukan ke Dinas Pariwisata, tetapi rupanya dari Bintan sudah dimasukkan dalam kalender mereka, sehingga di sana melihat ada Piala Dunia, maka saya ditelepon, Made namanya. Nah, mereka bantu, mereka support dong. Nah, berkaitan dengan kiat pemerintah tadi yang mesti dilakukan.
Bung Parno waktu itu sebagai ketua DPRD. Iya. Dan ini kan begini pula kadang-kadang ketua DPRD kan kebetulan wali kotanya Sama. satu partai sama. Iya, iya. Nah sekarang bagaimana kira-kira sekiranya Bung Parno beda partai antara pemerintah dengan legislatif, apakah mungkin itu terjalin ini? Menurut Bung Parno mestinya seperti apa? Bagaimana nih? Ya visi misi Ya, visi misi tentunya kan Ya, ya. pemerintah juga pengen membuat Tanjung Pinang ini akan cepat ya, besar dengan macam-macam upaya lah Ya. supaya cepat maju. Ya. Kemudian kendala-kendala pasti muncul sehingga potensi-potensi kecil yang sederhana kadang-kadang kan terlupakan. Nah kita yang wajib untuk bukan mengingatkan ya, ya memang meminta lah, tolong bidang olahraga untuk pariwisata ini kita majukan dan kita yakin kok wali kota ini akan mendukung lah asal kita niatnya benar-benar untuk masyarakat kan. Walaupun berbeda pandangan politik atau seperti apa, saya pikir kan kita semua punya kepentingan dan kita juga mungkin salah satu daripada pelaku usaha juga kan, pelaku usaha juga dan masyarakat sekarang ini kan perlu dihibur dengan keadaan mungkin ekonomi yang sekarang belum stabil dan beberapa event di pasar di tepi laut kan meludak terus sampai hari ini. Ada artis yang meludak, artinya kan masyarakat butuh hiburan itu. Bosan juga dengan yang setan tipis ini ya. Ya HP ini kayak. HP. Ya. Iya, saya pikir kan wali kota juga pasti berpikir ke masyarakat ya kan. Masyarakat harus digembirakan lah. Yang menggembirakan masyarakat tentu kan dengan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lah. Kalau misalnya kita membangun satu bangunan besar, ini belum tentu masyarakat kecil dia akan merasa ikut, tetapi kalau kegiatan pariwisata, olahraga tadi melibatkan masyarakat seperti tingkat RT, saya pikir masyarakat akan happy lah. Iya, jadi memang sebetulnya harus berjuang besar lah ya, karena untuk kepentingan yang lebih besar. Mestinya hal-hal politis, sentimen itu dan mulailah dikurangi. Karena kadang-kadang muncul juga nih, kadang organisasi tertentu kalau tidak direstui pemerintah maka tak jadi bentuk dan sebagainya lah ya. Nah baik. Pendengar sekalian, kita akan lanjutkan nanti pada perbincangan terakhir melalui sudut mata ke-27 ini setelah yang satu ini. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, jumpa kembali kita di sudut mata ke-27 bersama Bung Parno pada season terakhir. Kita sudah melihat tadi bagaimana Bung Parno melihat ya bahwa olahraga ini bisa dimanfaatkan atau manfaatnya diperbesar untuk pariwisata dan mesti dikelola dengan baik, dan itu adalah bukan tugas kita bersama, tapi lebih besar tugas di pemerintah untuk mencapai itu. Bung Parno ya bisa berikan sebagai kata penutup tentang tema kita ini antara olahraga dan pariwisata. Ya silakan. Bahwa sekali lagi makasih Bung Mastur. Ya. Saya pikir Tanjung Pinang ini memang harus ada terobosan-terobosan untuk peningkatan ekonomi lah di masyarakat dan kemudian kota Tanjung Pinang ini. Ekonomi harus bergerak dan tentu kita harus berpikir sumber-sumber dari mana sih sumber-sumber yang bisa kita bangkitkan untuk menjadi penunjang ekonomi. Kita kan melihat melalui BPJ badan statistik mengatakan bahwa Tanjung Pinang ini ekonominya ditopang oleh salah satunya adalah kedai kopi, itu nomor 1. Kemudian ada 4 penunjang, saya lupa 4 apa aja, tapi yang paling ingat tuh kedai kopi dan pegawai negeri. Tapi yang 2 ini ya juga ya seputar-seputaran itu aja. Artinya kan kedai kopi menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang. Itu yang mereka sampaikan. Dan itu tradisi budaya yang ada Tanjung Pinang. Budaya ini. Nah, saya pikir kan masih ada peluang-peluang lain yang harus kita buat sebagai penopang tambahan, sebagai penunjang ekonomi ini supaya potensi yang 4 ini yang survei tadi juga bisa sinkron dengan yang akan kita upayakan ini. Olahraga dan
pariwisata harus nyambung, sehingga yang lain akan bisa seiring sejalan. Nah, pemerintah kota tentunya, masyarakat, pelaku-pelaku olahraga, memastikan pelaku olahraga selalu siap kan, selalu ready, selalu ikhlas untuk mengembangkan olahraga Tanjung Pinang ini tanpa pamrih. Selain hobi juga memang pengen prestasi, pengen membina prestasi, karena kalau udah tua kan nggak bisa berprestasi lagi. Nah, saya pikir pemerintah kota harus menangkap ini melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata. Ini harus, opini ini, wacana ini harus menjadi bagian pemikiran lah, supaya bisa nyambung. Kita ingin melihat antara Dinas Pariwisata dan Olahraga bisa punya program yang nyambung, kemudian KONI dan Kormi harus kita hidupkan di Tanjung Pinang ini. Sekali lagi, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Bang Lis sebagai wali kota, saya pikir beliau kita berharap akan menangkaplah peluang-peluang ini supaya Tanjung Pinang memiliki salah satu objek tambahan lah untuk wisata Tanjung Pinang melalui bidang olahraga. Walaupun sekarang sudah kan ada maraton malam ya, maraton malam. Kan baru-baru ini kan ada maraton malam itu untuk di mana? Di Tanjung Pinang kan? Di mana maksud tempatnya? Tepi laut ya. Tepi laut kan, ya. Oh gitu. Juga, ya. Nah, artinya olahraga sudah mulai menjadi bagian daripada hidup kan. Survei dunia atau nasional bahwa anak-anak muda sekarang sudah kecenderungan untuk minum alkohol kan sudah jauh lebih suka minum kopi. Nah, ada abang lihat di surveinya itu. Lebih kecenderungannya kopi. Alkohol mereka sudah tidak mau. Artinya hal-hal seperti ini kan olahraga anak-anak muda sudah mulai ini kan bagus budayanya ya. Oke, baik Bung Parno, terima kasih atas kehadiran dan ide-idenya yang cukup brilian, memanfaatkan peluang olahraga yang dulu memang ada efek sekedar efek saja ke pariwisata. Sekarang mestinya betul-betul diprogram untuk menunjang olahraganya berprestasi dan pariwisatanya juga menjadi salah satu momen yang bisa mendatangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendatangkan pemasukan bagi kota Tanjung Pinang. Ya, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih Bung Parno serta semuanya, terutama pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bertemu kembali kita di kilasan berikutnya acara program Sudut Mata. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pandawa, tak terasa perbincangan kita pagi ini terasa begitu cepat berlalu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suparno SPD atas waktu, pemikiran, serta inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua, khususnya dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga di kota Tanjung Pinang. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan semangat, serta menggerakkan kita untuk bersama-sama berkontribusi demi kemajuan daerah yang kita cintai. Teruslah menjadi bagian dari perubahan positif, dimulai dari langkah kecil di sekitar kita. Saya dan sahabat saya Mastur Taher bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Mitra Pandawa pagi ini. Tetap setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.